Assalamualaikum. Untuk persiapan PTS kelas 10 semester ganjil, di video kali ini Bu Ica akan sedikit menjelaskan tentang pelajaran sosiologi bab pertama, yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Di dalam video kali ini kita akan belajar tentang 6 hal seperti yang bisa kalian lihat di situ. Yang pertama adalah sejarah perkembangan ilmu sosiologi, yang kedua konsep dasar sosiologi menurut beberapa para ahli, yang ketiga ada objek dan pokok kajian sosiologi, yang keempat ada ciri-ciri sosiologi, yang kelima ada teori masyarakat dalam ilmu sosiologi, dan yang terakhir adalah fungsi atau manfaat belajar ilmu sosiologi. Mari kita belajar bersama. Oke, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Istilah sosiologi ini sendiri pertama kali dikenalkan oleh Auguste Comte, yang kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Menurut beliau, istilah sosiologi itu gabungan dari bahasa Romawi socius yang berarti kawan, dan juga bahasa Yunani logos yang berarti bicara. Jadi sosiologi sendiri itu adalah bisa dikatakan sebagai ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. Nah, sebelum Auguste Comte ini sebenarnya ada seorang tokoh pemikir Islam, yaitu Ibnu Khaldun, yang memperkenalkan kajian tentang masyarakat, yaitu sekitar tahun 1332. Namun memang secara utuh Bapak Auguste Comte inilah yang meneliti tentang sosiologi dan membuat kajian tentang sosiologi secara umum dan secara menyeluruh, sehingga beliau dikenal dunia sebagai bapak sosiologi. Nah, seperti yang beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas di kelas, bahwa awal perkembangannya sosiologi itu sendiri lahir karena adanya gejolak sosial atau perubahan tatanan sosial pada saat itu, karena ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi perubahan masyarakat pada saat itu. Beberapa di antaranya adalah revolusi industri, ya, yang dimana terjadi revolusi atau perubahan secara besar-besaran dari masyarakat yang semula agraris menjadi sebuah masyarakat industri. Dan kalian bisa bayangkan perubahan yang besar-besaran terjadi pada saat itu tentu saja akan mengubah tatanan masyarakat ketika itu. Terus kemudian ada juga revolusi Prancis, terus ada juga gerakan kapitalisme, ada juga gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther King. Nah, beberapa peristiwa itulah yang melatar belakangi terjadinya perubahan tatanan masyarakat, sehingga menurut para ahli perlu dikembangkan sebuah ilmu untuk mengatur hal itu. Nah, atas dasar perubahan-perubahan tersebut, akhirnya Auguste Comte merancang sebuah instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Dan penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah tersebut kemudian pada awal abad ke-19 dikenal sebagai istilah sosiologi. Begitu ya anak-anak ya. Semoga bisa dipahami sejarah perkembangan lahirnya ilmu sosiologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar sosiologi, dan di sini kita akan membahas menurut para ahli sosiologi. Seperti yang Bu Ica jelaskan di awal tadi, bahwa istilah sosiologi itu sendiri kalau diartikan secara etimologis, secara arti katanya itu terdiri dari dua kata, yaitu socius yang artinya teman atau kawan, dan logos yang berarti berbicara. Itu kalau diartikan secara kata. Nah, konsep sosiologi itu sendiri di sini Bu Ica mau menjelaskan beberapa pendapat para ahli sosiologi. Yang pertama adalah menurut Auguste Comte. Di situ dijelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Atau singkatnya kita bisa mengatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Kemudian menurut Emile Durkheim, beliau mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial. Apa sih fakta sosial itu? Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan juga mengendalikan. Kemudian ada juga menurut Max Weber, di mana dia mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial. Nah, tindakan sosial itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Dan yang terakhir adalah sosiologi menurut Sello Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Di situ dijelaskan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan juga proses-proses sosial, termasuk juga perubahan-perubahan sosial yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah beberapa pengertian konsep dasar sosiologi menurut para sosiolog. Kalian bisa pahami masing-masing konsep dasar sosiologi menurut para sosiolog tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang objek dan pokok kajian sosiologi. Sebenarnya objek dan pokok kajian sosiologi itu adalah tentang manusia. Yang membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lain yang mempelajari manusia juga adalah
bahwa sosiologi itu mempelajari lebih ke aspek sosial dari manusia itu, atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Nah, di sini Bu Ica membagi fokus kajian sosiologi menjadi 13 seperti yang bisa kalian pelajari di buku IPS halaman 83. Bisa sambil kalian baca, bisa sambil kalian pelajari di buku IPS halaman tersebut ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah ciri-ciri sosiologi. Berikut adalah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu, ada 4. Yang pertama adalah sosiologi itu bersifat empiris. Artinya apa? Artinya bahwa sosiologi sebagai ilmu itu dilandasi pada observasi atau pengamatan terhadap sebuah kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Jadi, kebenaran yang diuji haruslah bersifat atau berdasarkan pada penelitian ilmiah. Itu menunjukkan ciri-ciri sosiologi yang bersifat empiris. Yang kedua adalah sosiologi bersifat teoritis. Artinya adalah ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari sebuah fenomena sosial. Dan yang ketiga, bahwa sosiologi bersifat kumulatif. Artinya adalah bahwa teori sosiologi itu disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis, sosiologi berkembang dari teori yang sudah ada, kemudian dikaji ulang, dikritisi, diperbaiki agar teori-teori tersebut dapat lebih relevan mengikuti perkembangan zaman. Jadi intinya di ciri sosiologi yang bersifat kumulatif adalah mengembangkan teori-teori yang sudah ada supaya teori-teori yang sudah ada tersebut bisa lebih relevan untuk diterapkan mengikuti atau sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah ciri sosiologi yang bersifat non-etis. Artinya adalah sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat. Dan di sini sosiologi bukan ilmu yang mempersoalkan tentang benar dan salah atau baik dan buruk, tetapi lebih kepada berusaha menjelaskan dan mengungkapkan berbagai gejala ataupun masalah sosial. Semoga bisa dipahami tentang keempat ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang teori masyarakat dalam ilmu sosiologi. Di sini teori masyarakat itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu 1, teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat yang bernama Talcott Parsons. Di dalam teori ini dia menyebutkan bahwa masyarakat itu terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan, memiliki fungsi dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga membentuk keseimbangan. Dalam teori ini, untuk menjaga agar bagian masyarakat tetap berfungsi dan keseimbangan terjaga, maka dibutuhkan adanya kontrol sosial, sosialisasi, adaptasi, kepemimpinan, reproduksi, aturan pelapisan sosial dan keluarga. Sebagai contoh teori fungsionalisme struktural, menurut teori ini, adanya tindakan kriminal akan memfungsikan peran polisi sebagai penjaga ketertiban sosial. Contoh yang lain, untuk menjaga keseimbangan masyarakat, pelapisan sosial seperti keberadaan kelas bawah, menengah maupun atas berfungsi untuk menjaga peran masing-masing. Contoh pada sektor industri, pengusaha membutuhkan buruh untuk mengerjakan berbagai pekerjaan di perusahaannya. Itu adalah beberapa contoh dalam teori fungsionalisme struktural. Kemudian kita berlanjut ke teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik yang tiada henti karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Teori konflik ini berpendapat bahwa tatanan sosial dipertahankan melalui dominasi dan kekuasaan, bukan melalui konsensus dan konformitas. Nah, itu adalah 2 teori masyarakat yang ada dalam ilmu sosiologi yang perlu kalian pelajari di bab pertama ini. Dan sekarang kita masuk kepada fungsi dan manfaat ilmu sosiologi. Di sini Bu Ica menyebutkan ada 4. Nanti bisa kalian baca secara detail ya. Jadi Bu Ica akan menjelaskan garis besarnya aja. Yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Yang kedua adalah fungsi sosiologi dalam penelitian. Kemudian yang ketiga adalah fungsi sosiologi dalam pembangunan dan fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Untuk detail dari masing-masing fungsinya kalian bisa baca sendiri, kalian bisa pelajari sendiri. Dan semoga apa yang kalian pelajari dalam video ini bisa membantu kalian dalam memahami sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, dan kalian bisa mengerjakan ujian dengan baik dan tanpa adanya kecurangan. Oke, anak-anak, semangat belajarnya, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan persiapannya dalam menjelang ujian tengah semester. Selamat belajar. Sekian dari Bu Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.